Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan benda tegar kelanjutannya, dan kita akan mempelajari 3 hal, yaitu 3, 1, 6, 7, 8 ya. Kita akan menganalisis keseimbangan titik, keseimbangan benda, dan juga menentukan koordinat titik tangkap gaya resultan. Nah, apakah seimbang itu? Ya, seimbang itu artinya benda diam atau seimbang statis, atau benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau GLB, atau seimbang dinamis. Nah, ada dua jenis seimbangan, yaitu seimbang titik dan seimbang sebuah benda. Lalu apa bedanya dan apa syarat-syaratnya? Nah, ini adalah seimbang titik atau seimbang partikel ya. Kita lihat di sini titik A ini ya. Ini ada 3 gaya yang bekerja pada dia, yaitu gaya tali yang ke atas, kiri, ini ke kanan, dan juga gaya tekan tali karena berat benda ini. Sama juga dengan titik B. Nah, titik-titik ini dikatakan seimbang atau dalam keadaan diam jika apa? Jika gaya yang dialami titik sama dengan 0. Ya, jadi agar sebuah titik atau partikel seimbang, syaratnya adalah di titik tersebut jumlah gayanya sama dengan 0, baik gaya sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Ya, ini syarat seimbang titik. Jadi sigma AF sama dengan 0, sigma FG sama dengan 0, dan sigma FZ sama dengan 0. Ini untuk yang 3 dimensi atau ruang. Biasanya cuma 2 dimensi, jadi X dan Y. Nah, sekarang contohnya begini. Misalnya ya, ini ada sebuah tali, lalu di sini ada beban W yang masanya 2 kg. Ini sudutnya 60 dan ini 30. Pertanyaannya adalah, berapakah T1 dan T2 agar titik A ini seimbang? Nah, syarat titik A seimbang adalah jumlah gaya pada sumbu X dan Y harus sama dengan 0. Caranya kita uraikan dulu nih, T1 dan T2 dan W kita letakkan dalam satu seperti ini ya. Ini W, T1, T2. Kita uraikan gaya-gaya ke komponen X dan Y ya. T1 ini kita uraikan, yang ke kiri sini adalah T1 cos 60 ya, ini 60 ya, sama dengan ini. Yang ke atas adalah T1 sin 60. Lalu T2 ini kita uraikan, yang ke kanan adalah T2 cos 30 karena di samping ini. Dan yang depan sini adalah T2 sin 30. Nah, syarat seimbang yang pertama adalah jumlah gaya pada sumbu X sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini adalah T2 cos 30 ke kanan positif dikurangi T1 cos 60 sama dengan 0. Ini ya. Nah, cos 30 setengah per 3, cos 60 setengah. Jadi T1 sama dengan akar 3 kali T2. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua, jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Kita lihat yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang atas adalah T1 sin 60 dan T2 sin 30. Yang ke bawah adalah W. Ya, jadi ini min W sama dengan 0. Kita masukkan hasilnya setengah akar 3 T1 plus setengah T2 sama dengan 20 ya. Ini dari M kali G ya, karena W kan M kali G. M-nya 2, G-nya 10. Nah, dari sini kita peroleh, kita kalikan 2 sehingga menjadi akar 3 T1 ditambah T2 sama dengan 40. Lalu persamaan 1 dan 2 ini kita gabungkan ya. Kita ganti T1-nya dengan akar 3 T2 ya. Ini. Jadi T1-nya ini kita ganti akar 3 T2. Nah, akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. 3 tambah 1 jadi 4. 4 T2 sama dengan 40, T2-nya 10. Nah, kalau T2 10, berarti T1-nya adalah 10 akar 3. Ya. Ini cara mencari T. Kemudian ada cara lain untuk menentukan gaya-gaya pada seimbang titik ya, yaitu menggunakan aturan sinus. Misalnya ya, ini ada gaya T1 belakangnya alfa, T2 belakangnya beta, T3 belakangnya gamma. Maka berlaku persamaan T1 per sin alfa sama dengan T2 per sin beta sama dengan T3 per sin gamma. Ya, misalnya ya T1 20 ya, alfanya 90, betanya 120, gamanya 150. Berapakah T2 dan T3? Ya, maka kita menggunakan aturan ini ya. T1 per sin 90 sama dengan T2 per sin 120 ya. Kita masukkan T2-nya 10 akar 2. Lalu sekarang yang T3 kita pakai juga T1 per sin. T1 per sin 90 sama dengan T3 per sin 150 ya. T3-nya adalah 10 ya.
Ini cara mencari cara lain untuk mencari gaya ketika titik seimbang. Nah, sekarang kita masuk ke seimbang benda. Benda dan titik berbeda ya. Nah, benda di sini yang dimaksud adalah benda tegar, yaitu benda yang tidak mengalami perubahan bentuk bila diberi gaya. Nah, apa syaratnya untuk keseimbangan benda? Kita lihat di sini ya. Ini ada benda batang ini ya. Diberi dua gaya F dan F yang besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, ini kan jumlah gayanya 0 ya. Nah, sekarang, tapi apakah benda ini diam? Meskipun jumlah gayanya 0, tapi benda tidak diam ini. Tapi benda justru berputar, nah sekalian. Nah, ternyata benda tidak diam, benda itu berputar. Nah, supaya dia diam, maka efek putar ini harus sama dengan 0 gitu. Nah, efek putar itu adalah momen gaya, ya. Jadi agar benda itu diam atau seimbang, syaratnya ada dua, yaitu jumlah gaya sama dengan 0 dan jumlah momen gayanya atau sekmato sama dengan 0. Ini syarat seimbang benda. Kalau titik hanya sekma F saja. Nah, ini contohnya ya, misalnya ada sebuah benda atau batang yang bersandar pada dinding yang licin dan lantai yang kasar dengan membentuk sudut theta terhadap arah batang dan lantai. Ya, pertanyaannya adalah berapa sudutnya ini agar batang tepat akan tergelincir. Ya, berapa itu? Nah, kalimat tepat saat akan tergelincir itu bermakna bahwa tangga masih dalam kondisi seimbang, setimbang. Jadi antara seimbang dan tergelincir. Nah, yang pertama adalah kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Ya, kalau licin itu hanya ada gaya normal NA. Kalau kasar ada normal dan ada gaya gesek. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau licin itu hanya gaya normal yang tegak lurus dengan alas ini. Kalau kasar ada normal dan gaya gesek. Lalu ada berat benda yang ada di tengah-tengah ini ya, di titik C. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gaya. Nah, sekarang kita masukkan syarat seimbangnya. Syarat seimbang adalah jumlah efeknya sama dengan 0. Jadi kita lihat yang NA-nya ke kanan positif, FB-nya ke kiri negatif. Ya, jadi NA min FB sama dengan 0. Lalu yang sembunyi adalah kita lihat di sini NB ke atas, B ke bawah. Jadi NB sama dengan V. Lalu kita ganti ya, NA min FB, FB-nya kita ganti mu NB. Mu NB. NB-nya kita ganti V. Ya, jadi menjadi NA sama dengan mu kali V. Kemudian yang ketiga adalah sekmato di titik B. Kenapa titik B? Kita pilih gaya titik yang gayanya banyak. Kalau titik A kan cuma 1 NA, C kan cuma V. Kalau B ada dua ini, NB dan FB. Maka kita pilih titik B ini supaya sampel dalam menghitung. Ya, jadi sekmato di titik B sama dengan 0. Nah, berarti yang menghasilkan momen hanya ada dua, yaitu NA dan V. Nah, NA momen gaya adalah NA kali jaraknya ini ya. Jadi kita tarik garis lurus dari sini ke sini. Itulah lengan momennya ya. Jadi NA kali AO misalnya sini. Nah, AO ini adalah L kali sin theta. Jadi NA kali L sin theta. W karena titiknya di B maka dia mengitari titik itu muternya pasti ke kiri. Jadi negatif ya. Min B, L-nya di sini setengah ya. CB kan setengah L. Lalu jaraknya kita lihat, kita tarik garis lurus. Lalu jaraknya ini adalah lengannya ya. Ini adalah setengah L cos theta. Kita masukkan, maka nilai sin ini kita beri sini ya, jadi sin per cos atau tan. Tan theta sama dengan 1 per 2 mu. Mu adalah koefisien gesekan ya. Mu. Nah, anak sekarang kita masuk ke ini ya. Jenis-jenis keseimbangan ya. Ada 3 yaitu labil, stabil, dan sembarang. Ini semuanya seimbang, ini semuanya diam, tapi diamnya karakternya beda-beda nih ya. Yang sebelah kiri ini adalah kalau saya beri gangguan gitu maka dia akan jatuh ya. Itu artinya apa? Artinya energi potensialnya turun, titik beratnya turun dan tidak kembali ke semula. Ini namanya seimbang labil. Yang kedua, kalau saya beri gangguan dia akan naik ini ya. Jadi titik beratnya naik atau energi potensialnya naik dan dia kembali ke semula. Itu yang stabil. Yang sembarang ini saya beri gangguan maka dia titik beratnya tetap ya, tidak naik. Jadi energi potensialnya dia tetap gitu. Dan dia membentuk seimbang yang baru. Ini ciri dari seimbang sembarang atau indobaren. Nah, yang terakhir adalah menentukan koordinat titik tangkap gaya